Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya, nama saya Maulida Utami Yusria Sukmana dengan NIM 232111002. Saya dari kelas 4D. Saya di sini pada video kali ini saya memaparkan kesimpulan yang dimana dari materi 1 sampai 14 yang dimana sebagai tugas perkuliahan saya dalam mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja akan memaparkan dari materi-materi tersebut. Dari materi pertama sendiri yakni adalah hukum dan juga masyarakat atau bisa dibilang sosiologi hukum. Secara singkat, hukum juga dipahami sebagai aturan yang dimana mengandung norma dan konsekuensi sanksi dengan tujuan utama mengatur tindakan manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan sosial. Peran utama hukum ialah menciptakan kepastian hukum yang menerima ketertiban di tengah masyarakat. Yang dimana dalam pengertian kedua dari beberapa pengertian hukum tersebut dapat dikemukakan bahwa hukum ialah seperangkat atau aturan berbentuk perintah atau larangan dan norma yang mengawasi dan mengatur interaksi antara individu dalam realitas masyarakat. Dan hukum sendiri berfungsi sebagai landasan utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban, dan memastikan hak-hak dan dasar-dasar individu agar terlindungi. Sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat ialah ini membantu kita untuk memahami bagaimana cara untuk mempengaruhi kehidupan sosial serta bagaimana kondisi sosial turut membentuk hukum. Sosiologi hukum melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dinamis dan terus berkembang. Yang selanjutnya yakni adalah materi kedua yang berjudul dengan hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dengan kenyataan masyarakat sendiri yakni di mana hukum sendiri berjalan di kehidupan masyarakat yang dimana seharusnya untuk berjalan bersampingan dan berdampingan yang dimana mengikuti dengan kenyataan masyarakat sendiri. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang dimana hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang menetapkan perilaku yang dimana dianggap sebagai menyimpang juga dengan sanksinya. Hukum juga merupakan rekayasa sosial yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Lanjut yang ketiga yakni ada materi yuridis empiris dan juga yuridis normatif. Yang dimana yang pertama yang akan saya bahas yakni yuridis normatif. Dalam yuridis normatif sendiri ia adalah suatu pendekatan yang dimana berupa berfokus kepada pada norma atau hukum yang dimana tertulis dan menggunakan data kepustakaan untuk menganalisis asas dan juga sistem hukum. Adapun berupa contohnya yakni ada buku undang-undang ataupun buku-buku aturan-aturan yang telah tertulis, yang dimana semua aturan atau hukum yang telah tertulis itu merupakan dari adanya pendekatan normatif. Untuk selanjutnya yakni adalah yuridis empiris. Yuridis empiris sendiri ialah pendekatan yang dimana mengacu atau memfokuskan terhadap konteks sosial dengan mengumpulkan data primer dari masyarakat untuk memahami penerapan dan fungsi hukum secara nyata, yang dimana dalam contohnya sendiri itu seperti kebudayaan, adat istiadat, norma yang tidak tertulis, yang dimana kenyataan itu sendiri terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, yakni ada materi mazhab pemikiran hukum positivisme, yang dimana dalam mazhab pemikiran hukum positivisme sendiri ialah hukum yang menekankan bahwa hukum ialah perintah yang berasal dari otoritas berdaulat dan harus ditaati demi kepastian hukum, tanpa memperhatikan kemanfaatannya, kebergunaannya, dan juga keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang dimana hukum dianggap sebagai sistem aturan yang pasti dan mengikat, yang menjamin ketertiban masyarakat dengan memprioritaskan kepastian di atas segalanya, yang dimana dalam sifatnya sendiri yaitu mengikat dan memaksa masyarakat untuk mentaati daripada hukum itu sendiri. Yang selanjutnya ada materi mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Yang pertama, yakni saya akan menjelaskan yakni living law. Living law sendiri dalam kesimpulannya menekankan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai sumber hukum yang nyata. Lantas untuk yang selanjutnya yakni ada utilitarianisme, yang dimana
menempatkan kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat sebagai tujuan utama hukum. Hukum dinilai baik jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak sesuai prinsip the greatest happiness for the greatest number yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang dimana dalam utilitarianisme sendiri itu kemanfaatannya dan kebahagiaannya terbesar terletak pada dari memposisikan kepada masyarakat itu sendiri. Dalam materi selanjutnya yakni ada pemikiran hukum dari Max Weber dan juga H.L. Ahart. Yang dimana yang pertama saya akan memaparkan dari materi yang pertama yakni dari persepsi Max Weber sendiri. Max Weber sendiri melihat bahwasanya hukum sebagai cerminan atau nilai dan norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Ia membedakan 3 bentuk hukum, yakni ada tradisional, karismatik, dan juga rasional, yang dimana berkembang sesuai pertambahan atau pertumbuhan sosial. Dan yang selanjutnya ada dari persepsi H.L. Ahart, yang dimana ia adalah seorang tokoh positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas, dan ia juga menekankan pentingnya analisis konsep hukum dan menggambarkan sistem hukum sebagai sistem logika tertutup yang berisi aturan yang harus ditaati tanpa harus selalu berhubungan dengan moralitas. Yang selanjutnya yakni ada materi effectiveness of law, yang dimana yang berarti dalam efektivitas dari hukum sendiri. Efektivitas hukum sendiri tergantung pada sejauh mana hukum dapat diterapkan dan ditaati di masyarakat, serta mampu mencegah konflik dan juga mengatur perilaku secara efektif. Hukum juga harus responsif terhadap kondisi sosial agar efektif dalam mengendalikan masyarakat, baik berupa itu isi atau substansi daripada hukum itu sendiri, yang dimana harus beriringan jalan atau bersama terus dengan jalannya kenyataan di masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya ada materi law and social control, yang dimana berarti bahwasanya hukum yaitu sebagai kontrol untuk sosial atau untuk masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di negara itu sendiri, yang dimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang dimana menetapkan norma dan sanksi guna menjaga ketertiban dan mencegah penyimpangan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pengendalian sosial melalui hukum penting untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam bermasyarakat itu sendiri. Untuk selanjutnya yakni ada materi legal pluralisme. Materi legal pluralisme sendiri adalah mengakui di mana keberadaan berbagai sistem hukum yang berjalan secara bersamaan dalam satu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan juga hukum agama. Pendekatan ini penting untuk memahami kompleksitas di mana hukum dalam masyarakat yang majemuk, yang dimana dalam contohnya bahwasanya yang pertama ada hukum negara sendiri, yakni berupa adanya undang-undang, Pancasila, ataupun aturan-aturan Perda, Perma, ataupun yang lainnya. Dan dalam hukum adat sendiri, yakni adalah hukum yang dimana mengatur tentang adat seperti halnya dalam kegiatan kemasyarakatan, dalam kegiatan pernikahan, ataupun kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga ada hukum agama. Hukum agama sendiri yakni adalah suatu hukum yang dimana dipakai di ranah keagamaan sendiri. Itu juga bisa memasuki dalam ranah perkawinan ataupun penyelesaian sengketa ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya ada berupa materi yakni hukum progresif atau progressive law, yang dimana memberikan pengertian bahwasanya gagasan atau hukum tidak boleh hanya menjadi produk dari teks atau aturan yang berlaku, yang dimana melainkan harus senantiasa dievaluasi, diinterpretasikan, dikembangkan untuk mencapai suatu keadilan dalam substansif bagi rakyat, terutama mereka yang tertindas atau termarginalkan, serta untuk merespon perubahan sosial. Yang selanjutnya yakni materi social legal studies, yang dimana dalam artian yakni studi sosial hukum adalah pendekatan
interdisipliner yang dimana mengkaji hukum dalam konteks sosialnya, menggabungkan aspek hukum, sosiologi, politik, dan juga budaya. Untuk memahaminya, bagaimana hukum itu berfungsi dan berdampak dalam masyarakat itu. Yang pertama ada contoh berupa dari social legal studies atau studi sosial hukum sendiri, yakni adalah efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam mengurangi kekerasan seksual, yang dimana dalam social legal studies sendiri yakni adalah menganalisis dalam isi dari undang-undang tersebut dan merealisasikan dengan pendekatan melalui wawancara. Terakhir ada materi pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam, yang dimana memiliki pengertian yakni memandang suatu hukum Islam tidak hanya sebagai teks normatif tetapi sebagai fenomena sosial yang dimana berkembang dalam masyarakat muslim. Studi ini juga menelaah bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial budaya yang berbeda, yang dimana menjalankan dalam utilitas undang-undang dan juga sejalan dengan hukum Islam yang ada, dan memperpadukan dari kedua hukum tersebut dan merealisasikan di kehidupan masyarakat di era sekarang ini. Baik, selanjutnya perolehan manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran mata kuliah hukum dan masyarakat sendiri berdasarkan dengan pembelajaran yang telah ada selama 14 kali pertemuan, yang dimana membahas materi yang cakupannya yakni adalah masyarakat, sosial, dan juga hukum. Yang saya dapatkan dari sekian materi yang telah dipaparkan, bagi saya keseluruhan dari materinya sungguhlah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari adanya pemahaman baru yang saya dapatkan ini bukan hanya saja guna kepentingan pribadi saya, namun apabila diaplikasikan dan direalisasikan pemahamannya secara benar, akan bermanfaat juga bagi sesama dan bagi masyarakat lainnya yang ada di lingkupan saya. Baik, dari sini saya sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.